Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nangrima dari kelas 10 jurusan Desain Grafis. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang sejarah Indonesia. Pertanyaan pertama yaitu uraikan sejarah Indonesia tentang keberadaan atau kelahiran manusia dari teori Darwin. Jawab. Teori evolusi Charles Darwin tidak hanya berlaku di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Evolusi manusia berdasarkan teori ini dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Homo erectus. Manusia purba jenis Homo erectus diperkirakan muncul di wilayah Indonesia sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Fosil-fosil Homo erectus ditemukan di Jawa seperti Sangiran dan Trinil, serta di pulau-pulau lainnya. 2. Homo floresiensis. Di Flores ditemukan fosil manusia kecil yang dikenal sebagai Homo floresiensis atau manusia hobbit. Mereka diyakini hidup sekitar 95 hingga 12.000 tahun yang lalu. 3. Kedatangan manusia modern. Manusia modern atau Homo sapiens pertama kali tiba di Indonesia sekitar 40.000 hingga 50.000 tahun yang lalu, membawa teknologi dan budaya baru. Perkembangan budaya selama ribuan tahun. Berbagai kelompok etnis di Indonesia berkembang dan perkembangannya budaya mereka sendiri, seperti orang-orang Austronesia yang membawa bahasa-bahasa seperti bahasa Indonesia. 5. Interaksi dengan peradaban luar. Indonesia menjadi pusat perdagangan dan budaya yang penting selama berabad-abad. Berinteraksi dengan berbagai peradaban seperti India, Tiongkok, dan Arab. Ini memengaruhi agama, bahasa, dan budaya di wilayah ini. 6. Kolonialisasi. Pada abad ke-16, Indonesia mulai dikuasai oleh bangsa Eropa, terutama oleh Belanda. Kolonialisasi ini berdampak besar pada masyarakat dan politik Indonesia. Itulah gambaran singkat sejarah keberadaan manusia di Indonesia yang mencakup evolusi menurut teori Darwin dan peristiwa sejarah lainnya. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan 2 hingga 3 contoh peninggalan sejarah manusia sebelum mengenal tulisan. Jawabannya, sebelum manusia mengenal tulisan, peninggalan sejarah mereka terutama ditandai oleh benda-benda fisik, seni, dan praktek-praktek kultural. Berikut adalah 2 hingga 3 contoh peninggalan sejarah manusia sebelum tulisan. 1. Lukisan candi dan gua. Contoh yang paling terkenal adalah seni lukisan pada dinding-dinding gua, seperti yang ditemukan di Gua Lascaux di Perancis dan gua-gua lainnya. Lukisan ini mencakup gambar-gambar binatang, manusia, dan simbol-simbol lain yang memberikan wawasan tentang kehidupan dan kepercayaan manusia prasejarah. 2. Arka dan patung-patung. Manusia prasejarah sering menciptakan arka dan patung-patung dari berbagai bahan, seperti tanah liat, batu, dan kayu. Contohnya adalah patung Venus dari Willenthrop, sebuah patung kecil yang mewakili figur perempuan dengan bentuk tubuh yang berlebihan. Patung-patung ini mungkin memiliki makna keagamaan atau simbolisme tertentu. 3. Alat-alat bantu. Alat-alat batu yang ditemukan dalam situs-situs prasejarah adalah contoh penting dari peninggalan manusia sebelum tulisan. Ini termasuk berbagai jenis kapak, batu pahat, dan senjata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan berburu. Alat-alat ini mengungkapkan tingkat kecerdasan manusia prasejarah dalam menciptakan dan memahami teknologi. Peninggalan-peninggalan ini memberikan wawasan tentang kehidupan seni dan budaya manusia sebelum perkembangan tulisan. Mereka juga merupakan sumber berharga bagi para arkeolog dan sejarawan dalam memahami masa lalu manusia. Pertanyaan ketiga yaitu mengemukakan kehadiran manusia berdasarkan teori versi Al-Quran. Al-Quran, kitab suci Islam, mengandung berbagai narasi dan pandangan tentang penciptaan manusia dan kehadiran manusia di bumi. Berikut adalah beberapa poin penting berdasarkan teori Al-Quran. 1. Penciptaan manusia. Al-Quran menggambarkan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah liat dan meniupkan ruh ke dalamnya. Ini menciptakan manusia pertama, Nabi Adam dan Hawa, sebagai pasangan manusia pertama. 2. Kepemimpinan dan tanggung jawab. Al-Quran menyatakan bahwa manusia diberikan otoritas dan tanggung jawab atas bumi. Sebagai kafilah Allah, manusia diminta untuk menjaga dan berperilaku baik di dalamnya. 3. Ujian dan pengujian. Al-Quran menyebutkan bahwa kehidupan manusia adalah ujian dan pengujian dari Allah.
Manusia diberikan kebebasan berpikir dan memilih, dan mereka akan bertanggung jawab atas perbuatan mereka di akhirat. 4. Kepentingan iman dan ketaatan Al-Quran menekankan kepentingan iman dan ketaatan kepada Allah sebagai tujuan hidup manusia. Melalui ketaatan manusia diharapkan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. 5. Peran Nabi dan Rasul. Al-Quran mencatat misi Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Nabi dan Rasul ini memiliki peran penting dalam mengajarkan kebenaran, etika, dan moralitas. Pandangan Al-Quran tentang penciptaan manusia dan peran mereka di dunia ini adalah inti dari keyakinan Islam dan memberikan arah bagi kehidupan manusia dalam rangka mencapai keberkahan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Pertanyaan yang keempat yaitu mengemukakan kedudukan manusia di mana manusia telah mengenal tulisan. Ketika manusia telah mengenal tulisan, kedudukan mereka dalam masyarakat dan peradaban mengalami perkembangan yang signifikan. Berikut beberapa poin tentang kedudukan manusia pada masa tersebut. 1. Penyimpanan dan penyampaian informasi. Kemampuan untuk menulis dan membaca. Kemungkinan manusia untuk menyimpan dan menyampaikan informasi dengan lebih efisiensi dan presisi. Ini membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan, penyebaran pengetahuan, dan budaya. 2. Pembentukan masyarakat yang lebih rumit. Tulisan membantu dalam pembentukan masyarakat yang lebih terstruktur dan kompleks. Sejarah, hukum, agama, dan tata kelola dapat ditulis dan diwariskan dari generasi ke generasi. 3. Perkembangan penyairan dan sastra. Kemampuan menulis mendukung perkembangan sastra dan penyairan manusia dapat mengekspresikan pemikiran, emosi, dan cerita melalui kata-kata tertulis, menciptakan warisan budaya yang kaya. 4. Pertumbuhan ilmu pengetahuan. Tulisan membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian manusia dapat mencatat observasi, eksperimen, dan temuan mereka yang mendorong pertumbuhan pengetahuan dan pemahaman tentang dunia. 5. Komunikasi jarak jauh. Tulisan kemungkinan komunikasi jarak jauh melalui surat dan dokumen tertulis ini memfasilitasi perdagangan, diplomasi, dan pertukaran ide antar budaya. Ketika manusia telah mengenal tulisan, dunia mereka akan lebih terorganisir, ilmu pengetahuan, perkembangan, dan warisan budaya berkembang. Tulisan menjadi elemen kunci dalam peradaban manusia dan memberikan alat untuk menyimpan, berbagi, dan mengembangkan pengetahuan dari generasi ke generasi. Jadi itu adalah beberapa pertanyaan tentang sejarah Indonesia. Selanjutnya saya akan merangkum dan menyimpulkan dari jawaban-jawaban tersebut. Rangkuman 1 tentang teori evolusi Darwin di Indonesia. 1. Teori evolusi Darwin berlaku di seluruh dunia termasuk di Indonesia. 2. Manusia prasejarah di Indonesia mencakup Homo erectus dan Homo floresiensis. 3. Manusia modern tiba di Indonesia sekitar 40.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. 2. Peninggalan sejarah manusia sebelum tulisan. 1. Peninggalan sejarah prasejarah manusia termasuk lukisan gua, arka, patung, dan alat-alat batu. 2. Lukisan gua memberikan gambaran tentang kehidupan prasejarah. 3. Patung dan arka mungkin memiliki makna keagamaan atau simbolisme. Rangkuman ketiga, kehadiran manusia dalam versi teori Al-Quran. 1. Al-Quran menggambarkan penciptaan manusia oleh Allah dari tanah dan memberi ruh. 2. Manusia diberikan otoritas atas bumi dan diberikan tanggung jawab sebagai khalifah Allah. 3. Kehidupan manusia adalah ujian dan pentingnya iman dan ketaatan kepada Allah ditekankan. 4. Kedudukan manusia setelah mengenal tulisan. 1. Kemampuan menulis dan membaca, kemungkinan menyimpan dan penyampaian informasi yang lebih efisien. 2. Masyarakat menjadi lebih terstruktur dan kompleks dengan pembentukan hukum, sejarah, agama, dan budaya tertulis. 3. Ilmu pengetahuan dan penelitian berkembang serta munculnya sistem pendidikan yang lebih terstruktur. Berikutnya saya akan menyimpulkan. Dalam rangkuman, teori evolusi Darwin menjelaskan asal-usul manusia di Indonesia, peninggalan sejarah manusia sebelum tulisan,
mengungkapkan seni dan budaya prasejarah. Teori Al-Quran memberikan pandangan keagamaan tentang penciptaan manusia dan setelah mengenal tulisan, manusia memiliki akses lebih baik ke ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat yang lebih terstruktur. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.